Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman ya. Nah, jadi yang saya bagikan di sini bagaimana caranya memproses bahan dari bibit yang hanya di polybag, teman-teman. Nah, di sini saya memproses bahan atau bibit terutama ini anting putri ya, karena size-nya ini akan saya jadikan bahan mame seperti itu. Nah, jadi untuk bahannya ini atau bibitnya ini saya proses hanya di polybag, teman-teman. Nah, jadi saya proses itu sekitar 8 bulanan, teman-teman. 8 bulan dari sejari seperti itu ya, dari sejari lah, sejari telunjuk, kecilan dari jari telunjuk waktu saya tanam di awal, dan sekarang sudah besarnya segini. Nah, ini sudah lebih besar dari jempol tangan saya, sejempol kaki lah ini besarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk bahannya sendiri seperti ini. Untuk besarnya, sekali lagi saya bilang ini lebih besar dari jempol kaki, teman-teman. Nah, untuk perakaran sendiri di sini terlihat cukup lumayan, teman-teman. Nah, jadi untuk perakarannya sendiri sangat keliling ya. Nah, jadi untuk sementara untuk saya jadikan tapak depannya, ke depannya itu saya akan tentukan dari sini ya. Sementara itu saya pakai dari sini untuk depannya, karena di sini untuk kaki, untuk perakaran itu terlihat sangat kokoh sekali. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini kita kembali ke bahan di awal ya. Nah, ini juga saya akan jadikan mame, teman-teman. Nah, jadi ini saya akan jadikan mame. Waktu saya mengenolkan bahan ini mungkin sekitar sejempol tangan, teman-teman. Waktu saya mengenolkan ya dari batang utama itu. Hanya saja di sini saya melakukan kesalahan, apa ya? Waktu itu saya nggak begitu mikir masalah, bukan nggak mikir, maksudnya gimana ya? Bisa dibilang lupa seperti itu ya. Jadi perakaran di sini masih kecil, kiri kanannya ini masih kecil. Nah, kalau itu sih saya masih bisa ya untuk memaksimalkan akar ini dengan cara melakukan pengepresan. Nah, jadi untuk pembahasan bukan itu ya untuk yang sekarang ini. Nah, yang kita bahas kita memproses akar, memproses bahan itu dari nol untuk dijadikan mame hanya di polybag seperti itu. Nah, ini diperuntukkan untuk teman-teman pemula yang terkendala dengan lahan atau tempat ngeground seperti itu. Nah, ini untuk bahannya ini terlihat sudah cukup besar ya, lebih besar juga dari jempol kaki. Waktu saya menolkan itu masih kecil sebenarnya, sejempol tangan lah. Nah, kenapa ini bisa membesar? Karena waktu kita mengenolkan itu otomatis nutrisinya yang disuplai oleh akar itu fokus di batang ini, batang yang pendek ini, sehingga batangnya ini bisa membesar. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula atau mungkin baru belajar seperti itu, jangan takut memproses bahan hanya di polybag. Nah, oke. Jadi untuk bahan ini kurang lebih sudah setahun, teman-teman. Nah, kita kembali ke bahan yang tadi ya. Nah, untuk bahan ini sudah lebih besar dari jempol kaki, teman-teman. Belum saya nolkan, dan rencana hari ini saya akan kupas ya kulitnya untuk dilakukan cangkok seperti itu. Nah, jadi target kedepannya ini akan saya jadikan bahan anting putri yang sangat bogel, teman-teman, karena di sini seperti yang tadi saya bilang, saya mengenolkan itu dari sejempol tangan dan sudah mendapatkan terusan. Batang bawahnya itu sudah jauh lebih besar dari jempol kaki. Nah, di sini saya akan mengenolkan ini
dengan kondisi besaran segini. Nanti pastinya akan batang bawahnya atau bonggolnya ini akan jauh lebih besar ketika kita mendapatkan terusan batang, atau dengan begitu juga kita akan mendapatkan percabangan dan terusan batang. Bahan ini akan semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi belepotan saya ngomong. Nah, jadi poin yang saya bagikan di sini adalah gimana caranya memproses bahan itu di polybag. Nah, targetnya ini adalah mame seperti itu. Nah, ini saya bagikan teman-teman. Nah, di sini sebentar ya. Nah, ini teman-teman, saya ambil gambarnya dari jauh ya, atau videonya. Nah, jadi polybagnya itu sangat panjang teman-teman, sangat tinggi sekali ya. Nggak mungkin loh ada polybag setinggi itu. Nah, jadi yang saya bagikan di sini, jadi teman-teman itu melakukan semi ground ya, double polybag seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, ini batasnya ya. Nah, ini dia. Ini polybag yang ke bawah. Nah, seperti ini. Ini polybag yang ke bawah. Nah, ini yang ke atas. Nah, yang atas ini teman-teman potong bagian bawahnya ya. Penutup bawahnya itu, atau bagian apa namanya itu, pantat dari polybag itu potong. Terus disambunglah seperti ini. Ini nggak sampai di lem atau apa ya. Nggak usah dilem. Tinggal pertama-tama teman isi media yang di bawah. Nah, terus atasnya isi polybag yang sudah dipotong tadi. Sudah dipotong bagian bawahnya, langsung isi media. Nah, jadinya seperti ini, panjang dan tinggi seperti ini. Nah, ini bagi teman-teman yang terkendala lahan seperti itu ya, tempat ngeground. Nah, jadi kalau saya pribadi itu untuk memproses bahan untuk mame masih sangat bisa di polybag. Nah, jadi kunci utamanya di sini perlu teman-teman ketahui ya. Nah, seperti di video sebelumnya saya juga sudah sharingkan. Nah, itu kunci utamanya di sini, perhatikan di bagian media. Seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan pasir kali yang kasar. Nah, yang dicampur dengan pasir Malang. Nah, kalau untuk yang satu ini saya perbandingannya pasir kalinya 1, pasir Malangnya kebalik saya. Kayak kemarin dah, kebalik lagi. Pasir kalinya saya kasih 2, pasir Malangnya 1. Nah, beda dengan programan kemarin yang saya ganti media itu sebaliknya, pasir Malangnya yang 2. Gitu, karena tujuannya seperti yang di video itu saya bilang, untuk mendapatkan media yang lebih baik seperti itu ya. Nah, karena ini saya masih proses dari bibit, saya kasih pasir kalinya itu 2, pasir Malangnya 1. Tapi ingat, untuk pasir kalinya itu usahakan cari yang kasar, atau yang sering dikenal itu pasir batu apung seperti itu ya. Jadi warnanya itu biasanya warnanya kekuning-kuningan. Nah, itu medianya ringan. Karena media yang ringan itu media yang menurut saya itu media yang bagus atau sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau bermasalah di lahan ya. Seperti saya ini. Jadi masih bisa memproses bahan itu sampai perakaran seperti ini, bisa balance seperti ini, bisa diproses di polybag seperti itu. Nah, jadi untuk medianya sendiri di sini perlu teman-teman ketahui. Jadi selama 8 bulan ini saya sudah melakukan pergantian 1 kali teman-teman. Nah, kalau penanaman awal itu kan medianya saya pakai hanya 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan berjalan saya ganti lagi dan sampai sekarang ini. Nah, ini belum saya ganti. Nanti kedepannya saya akan ganti ketika melakukan pengenolan batang. Itu akan saya lakukan sekalian pergantian media. Nah, seperti itu teman-teman. Perhatikan medianya, kesuburannya, begitu juga porositas media itu sendiri.
Nah, kalau untuk melakukan pengupasan kulit di sini, karena ini kedepannya saya targetkan akan menjadi bahan mame. Nah, saya akan kupas kulitnya di sini teman-teman, di sini ya, atasnya di sini. Nah, ini mata tunas, dan di balik sini juga di sebelah belakang ini, di bagian belakang ini juga ada mata tunas, tapi konsep sementara itu saya depannya dari sini, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau menjadikan bahan misalnya seperti ini, kondisi besar segini, menjadikannya small. Nah, teman-teman bisa potong di sini. Nah, di sini kan sudah ada mata tunas ini. Seperti itu. Jadi bahannya itu di awal lebih tinggi. Nah, saran saya, kalau teman-teman mau menjadikan bahan ini menjadi small, sebaiknya ini masih dibesarkan lagi. Ya, kurang lebih seginilah. Kurang lebih segini, baru teman-teman lakukan pengupasan kulit dan mau dicangkok seperti itu. Nah, karena di sini saya akan targetnya ini menjadi bahan mame, jadi besarnya segini, saya rasa sudah cukup. Karena seperti di awal tadi saya bilang, ini akan masih membesar ketika kita melakukan pengelosan di terusan batang. Seperti itu teman-teman. Nah, semakin pendek atau semakin bogel bahan itu, tantangannya itu semakin berat dan bahkan semakin lama seperti itu. Karena kenapa? Kita akan mengejar proporsi. Kita akan mengejar proporsi bahan itu sendiri sehingga menjadi balance. Nah, karena batang bawahnya itu besar, targetnya kita bogel, nah otomatis kita akan mengejar pembesaran daripada terusan, begitu juga cabang itu akan jauh lebih besar lagi. Nah, jadi otomatis waktunya akan lebih lama seperti itu. Tapi ya kalau masalah hasilnya sih pastinya jauh lebih bagus yang besar atau yang bogel seperti itu teman-teman. Nah, tips dari saya, ketika teman-teman mau memproses bahan atau menargetkan bahan itu menjadi mame, teman-teman bisa melakukan pengepresan itu sebisa mungkin di bawah 5 cm. Nah, maksimal 5 cm lah. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya sendiri di sini, kalau dilihat dari pangkal akar ini, saya akan melakukan pengepresan sekitar 3 sentian dari pangkal akar ini. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kita akan membuat terusan lagi. Anggaplah ini saya pres 3 cm atau 4 cm ya. Kita melakukan kita akan membuat terusan lagi. Terusannya itu kurang lebih 3 cm. Nah, itu kan sudah 7 cm ya. Nah, itu masih belum kita membuat terusan atau leher daripada mahkota bonsai itu sendiri. Nah, untuk membuat lehernya itu kurang lebih sekitar 2-3 cm lagi. Nah, itu kan sudah 10 cm teman-teman. Nah, belum lagi nanti ke perantingan. Nah, jadi kalau dihitung itu sudah memasuki 10 cm, masuk ke perantingan itu kurang lebih sekitar hampir 12-13 cm. Nah, sedangkan kalau untuk mame itu kan di bawah 15 cm. Nah, nanti pasti finishnya saya yakin itu akan mencapai 14. Nah, syukur-syukur bisa 14 atau 13. Bahkan bisa sampai 15 seperti itu teman-teman. Nah, itulah ukuran untuk bonsai mame. Nah, kalau beda halnya kalau small itu bisa teman-teman press sampai 7 cm ya. 7 cm di bawah 10 cm lah kalau untuk small. Nah, kalau 10 cm disesuaikan dengan besar batang juga. Nah, kalau misalnya teman-teman press 10 cm ketika bahannya itu masih sebesar ini, itu kan juga nggak enak ya, terlihat kurus nanti pohonnya. Nah, kita sia-sia akan memproses akar yang bagus. Di bawah ini cukup besar, tapi di bagian anggaplah ini pinggangnya itu kecil, jadi ramping dia. Seksi apa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bercanda ya teman-teman, ya biar nggak tegang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya apa yang saya bisa bagikan, karena di sini saya juga masih belajar seperti itu. Apa yang saya tahu itulah yang saya bagikan. Kembali ke masalah teknik gitu ya, teknik atau cara ya, karena kita juga udah sering saya bilang, karena cara kita itu nggak ada yang sama gitu.
Jadi kita itu berbeda cara-cara memproses. Toh juga hasilnya kita tujuannya itu akan sama. Kita membuat bonsai dengan target size yang sekian dan kita harapannya menjadi bahan itu bagus. Seperti itu. Nah, jadi jangan terpaku dengan salah satu trik atau cara berproses. Nah, teman-teman juga bisa mengkombinasikan cara-cara teman-teman, begitu juga dari apa yang dibagikan oleh teman-teman juga, sahabat-sahabat kita juga. Nah, itu kita bisa gabungkan mana yang akan menemukan hasil yang lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, apa yang saya bisa bagikan. Jadi mohon maaf di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui. Jadi pada dasarnya saya juga masih belajar dan intinya di sini kita berbagi teman-teman, berbagi pengalaman, apa yang saya tahu, apa yang saya temuin selama saya belajar atau memproses. Aduh, mohon maaf ini. Jadi itulah yang saya bagikan. Selama itu masih menurut saya bagus, nah itulah yang saya akan bagikan ke teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk video saya melakukan pengupasan ini saya tidak akan videokan ya, karena saya rasa teman-teman sudah pada paham juga. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.